Shalom, selamat pagi anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena saat ini kita masih diberikan kesehatan dan masih diberkati oleh Tuhan. Sebentar lagi kita mau belajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti untuk anak-anak ibu yang kelas 5. Tapi sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya jikalau kita menyerahkan hidup kita terlebih dahulu kepada Tuhan melalui doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini, karena saat ini kami ingin memulai pelajaran kami. Kiranya Roh Kudus Tuhan menolong kami, membuka hati dan pikiran kami, supaya kami bisa memahami materi ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mau belajar di pelajaran yang kelima dengan tema Allah Penyelamatku. Dan bacaan Alkitabnya bisa kita buka di Daniel 3 ayat 1 sampai 30. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, setelah mengikuti proses pembelajaran ini, siswa diharapkan dapat menjelaskan arti penyelamat dan siapa yang dimaksud dengan penyelamat dengan benar. Yang kedua, setelah mengamati materi pembelajaran, maka anak-anak kami diharapkan bisa menyebutkan alasan mengapa manusia membutuhkan penyelamat dengan jelas. Baiklah, untuk memulai pelajaran hari ini, maka ibu akan menceritakan sebuah cerita Alkitab yang diambil dari Daniel 3 ayat 1 sampai 30. Suatu hari, Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung dari emas yang sangat tinggi. Lalu dia mengirim utusan ke seluruh penjuru negerinya. Dia memerintahkan semua rakyatnya untuk datang ke tempat patung itu. Atas perintah raja itu, maka banyak orang yang datang dan berdiri di depan patung itu. Utusan raja kemudian berseru kepada orang-orang yang sudah berkumpul. Katanya, "Raja memerintahkan kamu semua berlutut di depan patung itu dan menyembahnya. Jika kamu tidak sujud kepada patung itu, raja akan melemparkanmu ke dalam perapian yang menyala-nyala." Sesaat kemudian musik dimainkan, lalu semua orang berlutut di depan patung itu, kecuali 3 orang. 3 orang itu hanya berdiri dengan tegak. Hamba-hamba raja melihat ketiga orang itu tetap berdiri. Mereka saling bertanya, "Siapakah ketiga orang itu? Alangkah beraninya mereka melanggar perintah raja." Ternyata ketiga orang itu adalah sahabat Daniel. Siapa yang tahu sahabat Daniel? Ya, benar sekali. Ketiga sahabat Daniel itu namanya Sadrah, Mesah, dan Abednego. Melihat Sadrah, Mesah, dan Abednego tidak mau turut kepada perintah raja, maka hamba-hamba raja membawa ketiga orang itu kepada Raja Nebukadnezar. Raja marah. Katanya kepada mereka, "Engkau berani melawan perintahku? Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Kami akan memainkan musik kembali. Bila engkau mendengar musik, engkau harus bersujud dan menyembah patung itu. Jika tidak, aku akan melemparkanmu ke dalam perapian yang menyala-nyala." Tetapi tetap saja, ketiga orang itu tidak takut kepada Raja Nebukadnezar. Mereka berkata, "Ya Raja, Allah kami dapat menyelamatkan kami. Kami tidak akan menyembah patung itu." Lalu Raja menjadi sangat marah. Katanya kepada hamba-hambanya, "Buatlah api yang panasnya 7 kali lipat. Ikatlah Sadrah, Mesah, dan Abednego, lalu lemparkan ke dalam api itu." Hamba Raja membuat api yang makin lama makin panas. Mereka menangkap ketiga orang itu dan mengikatnya. Mereka melemparkannya ke dalam api yang amat panas itu. Raja Nebukadnezar melihat ketiga orang itu. Ia menyangka ketiga orang itu akan jatuh dan meninggal. Tetapi dia melihat ada 4 orang di dalam perapian itu. Dia menghitung perlahan. 1, 2, 3, 4. Allahmu mengirim malaikatnya untuk menjagamu. Tidak ada Allah lain yang dapat melakukannya. Lalu kata Raja Nebukadnezar kepada semua orang, Sadrah, Mesah, dan Abednego adalah pemberani.
Mereka masuk ke dalam api dan Allah mereka menyelamatkan mereka. Tidak ada seorang pun boleh melawan Allah Sadrah, Mesah, dan Abednego. Setelah mendengar cerita tentang Sadrah, Mesah, dan Abednego, Ibu mau bertanya kepada kita semua. Menurut kamu sekalian, apakah yang dimaksud dengan penyelamat? Penyelamat itu adalah orang yang bisa membantu kita ataupun menghindarkan kita dari sebuah bencana atau bahaya. Allah adalah penyelamat manusia. Allah adalah penyelamat yang sesungguhnya, di mana Allah sudah mau menolong kita, menyelamatkan kita dari dosa kita dengan mengorbankan dirinya sendiri di kayu salib. Lalu, mengapa kira-kira manusia membutuhkan penyelamat? Dalam kitab Kejadian, diceritakan bahwa manusia berdosa kepada Allah sejak manusia pertama, Adam dan Hawa, yang telah memakan buah yang dilarang Allah. Manusia tidak lagi kudus seperti ketika Allah menciptakan mereka pada mulanya. Puji Tuhan, Allah sungguh maha mengasihi dunia, sehingga Ia mengutus Yesus datang ke dunia untuk memberikan keselamatan bagi semua manusia yang berdosa dan yang percaya kepadanya. Dalam Yohanes 1 ayat 12 juga dikatakan, siapa saja yang menerima dan mau percaya bahwa Yesus adalah penyelamat akan dijadikan sebagai anak-anak Allah dan akan luput dari hukuman. Oleh karena itu, kita harus percaya bahwa Yesuslah satu-satunya penyelamat dunia, dan hanya dengan percaya kepada Yesus kita bisa selamat dari hukuman dosa. Sampai di sini dulu pembelajaran kita pada pertemuan kita kali ini. Di dalam pertemuan berikutnya kita akan membahas lagi tentang menghayati makna penyelamat. Baiklah anak-anak ibu sekalian, pembelajaran kita pada hari ini telah selesai. Untuk memperdalam pemahaman kalian tentang apa yang sudah kita pelajari di dalam pembelajaran kali ini, Ibu akan memberikan pertanyaan dan pertanyaannya bisa kalian kerjakan di buku kalian masing-masing. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Shalom, Tuhan memberkati. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah mau menjadi penyelamat bagi kami orang berdosa. Ajari kami supaya kami juga bisa menjadi penyelamat di antara sesama kami ciptaan Tuhan yang ada di dunia. Berkati kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.